الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzil wa karim wa sharif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madhahib arba'ah, fikih 4 madhab yang kita fokuskan di bab sholat. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, pengajian ini, diskusi ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan tentunya guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah miriatul jannatil firdaus, amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita dan mereka, dan juga keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang terakhir, Al-Fatihah kita kirimkan, kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-hadiniyah bi kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini. Kita sudah sampai di Ta'rifus Shalah, ya, pengertian daripada sholat.
Ya jazan bismillah. Ya ta'rif shalah. Ya, ta'rif definisi atau pengertian daripada salat. Ya, sebelumnya kita sudah membahas dan sudah berdiskusi terkait dengan keutamaan beberapa kegiatan atau beberapa poin daripada sholat yang diawali dengan niat, lalu qiyam berdiri dan qiraah, lalu ruku. Ya. Poin-poin itu selain membangun karakteristik kita sebagai orang yang melaksanakan sholat, ya, menuju orang yang lebih baik, bahkan karakteristik itu juga setidaknya membangun masyarakat kita, karena tadi ya ada hal-hal positif yang secara tidak langsung kita praktekkan dalam sholat dan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sisi pada saat bersamaan kita membahas tentang pengertian daripada sholat. Ta'rifus shalah, ya. Makna shalah fil lughah, arti daripada sholat secara bahasa, kebahasaan. Ya. Adu'au bi khair. Ya. Doa untuk kebaikan. Ya. Bahkan dalam definisi as-sholatu ad-du'a. Sholat adalah doa, tapi doa yang bagaimana? Doa bi khairin. Ya. Doa terhadap sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Ini sejalan dan selaras dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, washolli alaihim, ayudu'u lahum. Atau dalam Al-Quran, doakanlah mereka, ya. Turunkanlah atau berikanlah rahmatmu, rahmat kita kepada mereka. Wa ma'naha fi istilah fuqaha, lalu para fuqaha memberikan pemahaman, ya, terhadap sholat itu sendiri. Ya, setidaknya para fuqaha memiliki pemahaman yang mirip tentang kata atau makna daripada sholat. Apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Perkataan dan perbuatan yang dimulai muftatahatun bitakbir, dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ya, dan ditutup dengan salam. Ya. Jadi sholat adalah mencakup perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan taslim. Ya. Rangkaian sholat, pemahaman sholat adalah aqwal, perkataan yang dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, ya. Lalu diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ya. Bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang maksus, yang khusus. Ya. Wa hadha ta'rif yashmalu kullu salatin muftatahatun bitakbiratil ihram. Dan ta'rif ini, pengertian ini, definisi ini mencakup seluruh salat yang dimulai dengan takbiratul ihram wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Wa yakhruju anhu sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah itu bukan bagian daripada salat. Ya. Wa huwa as-sajdatul wahidah inda sima'il ayatul Qur'an, ya. Ya, sujud ketika kita mendengar kata-kata atau bacaan dalam Al-Quran yang mengandung unsur atau sujud, ya. Ya.
Alama yatarattabu alaihi dzalika sujud min ghairi takbir. Karena sujudnya, sujud tilawah itu min ghairi takbir, tanpa ada takbir dan juga salam. Sajadah wajhiyah alladzi khalaqahu wa saqahu, ya, sehingga akhir. Lalu ada definisi dan perdebatan ulama terkait dengan sholat itu sendiri, ya. Yang pertama, Malikiyah dan Hanafiyah arafus sholat, mereka mengetahui, mendefinisikan sholat bi'annaha qurbatu fi'liyah, ya, yaitu perbuatan yang mendekatkan zatul ihram wassalam, yang memiliki takbiratul ihram dan juga salam, ya, au sujud faqat, atau sujud saja, ya. Jadi Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan sujud aja tanpa ada takbir dan salam itu bagian daripada sholat. Wal muradu bil qiraati, ya, bil qurbati, maaf. Wal muradu bil qurbati ma yataqarrabu biha ila Allah taala. Segala sesuatu perbuatan atau perbuatan yang memungkinkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal muradu biqaulihim, apa yang dimaksud dari argumentasi Malikiyah dan Hanafiyah, ya, fi'liyatun ma yashtamilu af'alul jawarih minar ruku' was sujud. Jadi pekerjaan-pekerjaan, ya, yang itu termasuk adalah ruku' dan sujud, wa fi'lul lisan min qiraati wa tasbih, dan juga perbuatan daripada lisan dari membaca qiraah, yang membaca Al-Qur'an, wa tasbih, wa amalul qalb min khusyu'in wa khudu'in, ya, dan juga perbuatan hati atau perilaku hati yang menghadirkan kekhusyuan dan kekhuduan. Walam yakhtalif min ma'hum al-Hanafiyah wa Syafi'iyah fi hadzal ma'na. Ini Hanafiyah, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak ada perdebatan terkait dengan makna ini. Ya. Innamal khilafu fi tasmiyati sujud faqat salatus syar'iyyah wa amru dzalika sah. Tetapi yang menjadi perdebatan dan perbedaan adalah kalau hanya sujud saja, ya, kalau hanya sujud saja. Anwa'us shalah, ya, bentuk-bentuk salat, ya. Lis sholati anwa'un mabniyatun fil madhahib, ya. Salat itu memiliki bentuk dari argumentasi para ulama mazhab. Oke. Hanafiyah, mazhab Hanafi mengatakan as-sholatu arba'atu anwa'in, ya. Salat itu 4 bentuk. Ingat ya, Hanafi berargumentasi, mazhab Hanafi berargumentasi bahwa salat itu ada 4 bentuk. Ya. Yang pertama as-shalatul mafruḍah fardul ain. Salat yang diwajibkan fardu ain. Ya, kas-shalawatil khams, seperti salat 5 waktu. Salat yang kedua bentuknya as-shalatul mafruḍah fardul kifayah atau fardu kifayah. Ya. Salat yang diwajibkan, ya, yang difardukan jenisnya fardu kifayah. Nah, ini kita orang Indonesia suka setidaknya terbalik mendefinisikan atau memahami antara ain dengan kifayah, ya, fardu ain dan fardu kifayah. Ini saya berikan definisi yang sangat simpel. Ain itu artinya mata, ya, ain artinya mata, artinya diwajibkan kepada setiap individu, setiap mata, bahasa gitu ya, setiap individu.
Kalau kifayah itu cukup, ya, cukup. Artinya kalau satu orang itu sudah mengerjakan, yang lain nggak usah. Kasolatul jenazah, seperti sholat jenazah. Ya, kalau ain itu wajib, masing-masing wajib, ya. Setiap manusia wajib. Tapi kalau kifayah cukup. Ya, bahasa gitu ya. Kalau kifayah, kalau sudah diwakilkan cukup. Seperti sholat jenazah. Ini dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga dalam mazhab Hanafi, sholatul wajibah. Sholat yang wajib. Tadi fardu, ya. Fardu ada dua dalam Hanafi, fardu ain, ya, dan juga fardu kifayah. Lalu yang ketiga sholat wajib, ya. Sholat wajib itu seperti sholat witir, ya. Sholat wajib seperti sholat witir, ya. Wa qada'un nawafil lati fasadat ba'da syuru fiha. Dan juga sholat-sholat nafilah, ya, yang dengannya melengkapi kerusakan atau hal-hal yang tertinggal dalam syariat, ya, sholat-sholat nawafil. Dan juga sholatul idain. Sholat wajib itu adalah sholat dua sholat id, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sholat wajib. Nah, yang terakhir menurut mazhab Hanafi adalah sholatun nafilah, sholat sunnah. Sawaun kanat masnunah au mandubah. Sama halnya sholat nafilah itu yang disunnahkan atau yang dianjurkan. Amma sujud tilawah, akan tetapi dalam mazhab atau perspektif orang-orang Hanafi atau Hanafiyah, sujud tilawah, sujud yang kita lakukan karena kita mendengar ayat-ayat sajadah, ya, falaisa bisolah indahum, itu bukan sholat, ya. Sujud tilawah menurut mazhab Hanafi itu bukan bentuk sholat. Oke, kita ulangin dulu biar kita hafal. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i sholat ada 4 bentuk. Yang pertama sholat fardu ain. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua sholat fardu kifayah. Cukup. Artinya seperti sholat jenazah. Lalu sholat wajib seperti sholat apa? Witir. Dan juga sholat apa? Sholat id, 2 id, ya. Yang terakhir sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, kalau terkait dengan sholat id, ada pengalaman yang unik nih, sholat id. Ya, saya memiliki pengalaman yang unik di dalam sholat id. Khususnya waktu itu adalah Idul Fitri. Ya, begini pengalamannya. Karena banyaknya mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia yang belajar ke Mesir, ya, kami meminta sebuah fatwa dari Darul Ifta agar kami bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, ya gitu, setelah orang Mesir sholat. Jadi yang pertama orang Mesir dulu sholat, ya, sholat Idul Fitri. Selanjutnya kita sholat, artinya orang Indonesia sholat. Dan waktu itu melalui KBRI disetujui oleh, kalau di sini namanya Majelis Ulama Indonesia, ya, kalau di sana namanya Darul Ifta, di satu masjid, ya, hanya di satu masjid, orang asing atau ajnabi, ya, bahasa Arabnya orang asing atau ajnabi, khususnya masyarakat Indonesia, orang Indonesia melaksanakan sholat id, ya, setelah orang lokal atau orang Mesir. Ya, jadi kita sholatnya itu bukan seperti di sini, ya. Jadi seperti sini kan jam 7 pagi, ya. Kalau jam 7. Jadi kalau nggak salah kita waktu itu mulainya sekitar jam 8 atau setengah 9 kalau nggak salah waktu itu. Ya, itu hanya ada sholat di satu masjid di wilayah atau di distrik 10 atau Hayya Ashir.
kalau bahasa Arabnya. Distrik 10, distrik nomor 10. Ya. Itu sholat Idain, ya sholat Id waktu itu. Nah, kebetulan saya juga sampai mengalami sholat yang seperti itu. Ya. Jadi sholatnya setelah sholat orang Mesir. Nah, lalu misalnya gini, apakah bisa kita gunakan seperti contoh itu, fatwa itu seperti ya, saya katakan seperti di Indonesia. Misalnya kita pengen sholat di masjid ini setelah ahlul qaryah atau penduduk setempat sholat. Karena kenapa? Karena kita beda paham. Karena kenapa? Karena kita beda ABCDFG dengan penduduk. Itu tidak bisa. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena hitungannya kita satu udara atau seudara atau saudara. Ya. Kalau di Mesir waktu itu alasannya adalah agar mendatangkan kehusyuan karena bahasa itu menggunakan khutbah bahasa Indonesia. Ya. Khutbahnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu beberapa fatwa yang saya sendiri mengalami waktu menjadi mahasiswa. Sama seperti halnya tiap tahun, enggak, waktu itu cuma sekali aja Pak Haji. Sekali doang. Ya, sekali aja waktu itu. Sama juga saya mengalami fatwa, khusus fatwa itu boleh buka puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh buka puasa di bulan Ramadan. Ya, kita mahasiswa asing dibolehkan buka puasa. Jadi kita bahasanya minum di tengah jalan tuh nggak masalah. Orang nggak akan mempermasalahkan di bulan Ramadan tapi. Nah, tapi ada syaratnya dan ada ketentuannya. Pada saat itu musim panas. Ya. Musim panas itu ya kalau kita itu subuhnya jam 4 ya, maghribnya bisa jam 9 malam. Ya, maghribnya bisa jam 9 malam. Nah, kalau sekarang musim panas. Panasnya lebih panas daripada yang kita alami di Jakarta. Itu fatwa juga. Itu fatwa. Ya. Nah, itu kita dibolehkan. Ya. Dan pada saat itu kita sedang ujian, ya, ujian di kampus atau di ujian kayak kita kalau di sini namanya UTS atau UAS kalau nggak salah. Kita dibolehkan untuk buka puasa. Saya pernah mengalami sekali. Tapi tetap aja nggak ada yang buka puasa. Kita malah seneng. Ya, hanya sebatas fatwa, kita pun nggak mempraktekkan. Artinya nggak ada, setahu saya tidak ada teman-teman saya yang buka puasa ya dengan alasan ujian pada saat itu, karena kita menganggap bahwa itu adalah tantangan terberat kami. Mudah-mudahan bisa lulus walaupun jawabannya nggak bagus sih Mas. Ya, dengan kita berpuasa mudah-mudahan kita lulus. Tapi benar kita lulus ya, walaupun jawaban UASnya atau ya kurang bagus. Ya. Lalu ada lagi fatwa, nah ini terkait dengan fatwa ya, tadi itu terkait dengan sholat. Ada lagi fatwa yang wanita yang sedang haid, ya, mahasiswi yang sedang haid. Pada saat itu mahasiswinya adalah ujian hafalan Quran. Jadi kan kalau kita Pak Haji di Mesir itu mahasiswa, kita kan menghafalkan Al-Quran tapi nggak full. Kalau saya hanya menghafalkan waktu itu sekitar 8 juz. Nah, bagaimana dengan mahasiswi ya yang sedang haid, apakah boleh ikut ujian Quran? Ya, itu keluar fatwanya bahwa mereka boleh mengikuti ujian Al-Quran tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Artinya yang ada di hafalan dia dikeluarkan, itu boleh. Nah, itu dari sholat Id ya. Kembali lagi kita diskusikan bahwa Hanafi, sholat menurut orang-orang Hanafiyah ya, Hanafi ya, itu ada 4 ya, itu ada 4. Seperti halnya sholat fardu ain ya, sholat fardu kifayah, sholat wajib, sholat nafilah. Menurut mereka atau mazhab Hanafi, sujud tilawah bukan dikategorikan sebagai sholat.
Selanjutnya Al-Malikiyah, orang-orang yang bermazhab Maliki, qalu, mereka berkata, taksimus shalah ila khamsati aksar. Ya, salat dibagi menjadi 5 bentuk. Ya. Awal, al-qismul awal, ya, tahu salah aksam. Yang pertama adalah sholat yang memiliki ruku, sujud, qiraah, takbiratul ihram, dan salam. Ya. Yang pertama adalah as-shalatul khams atau salat al-mafruḍah, salat yang 5 atau salat yang fardu. Wathani, yang kedua adalah salat nafil atau dan salat sunnah. Ya. Yang ketiga adalah salat raghibah. Ya. Salat raghibah. Wa hiya salatu rakaatai fajar. Ya, 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat fajar. Lalu kelompok yang 2 aqismus tsani, ya, dia menaungi 2 kelompok. Yang pertama ma'istamala ala sujud faqat. Ya. Jadi yang hanya memiliki sujud saja, seperti halnya sujud tilawah. Malikiyah mengatakan sujud tilawah itu bagian daripada sholat. Sanihima ma'istamala ala takbir wassalam wa laysa fihi ruku was sujud. Ya. Ada sholat yang hanya takbir dan salam tapi nggak ada ruku dan sujud. Itu seperti halnya sholat jenazah. Ada takbir, ada salam tapi nggak ada ruku dan sujud. Ya. Kembali lagi. Jadi dalam mazhab Maliki membagi sholat ada 2 kelompok besar. Yang pertama sholat yang memiliki kelengkapan atau yang terkandung di dalamnya ada ruku, ada sujud, ada qiraah, ada takbir, ada salam. Selanjutnya adalah kelompok yang kurang, seperti halnya sholat yang hanya sujud saja atau sujud tilawah. Ya, Maliki mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah sholat yang hanya memiliki takbir dan salam saja, nggak ada ruku dan sujud, seperti sholat jenazah. Asy-Syafi'iyah qalu, orang-orang Syafi'i berkata, taksimus shalah ila nau'ain. Pembagian sholat itu sebenarnya ada 2 bentuk dalam mazhab Syafi'i ini Pak Haji kita, ya. Ahaduhuma as-shalatul mustamalah ala ruku wa sujud wal qiraah. Ya. Salat yang terkandung di dalamnya ruku, sujud dan qiraah. Ya. Ruku, sujud dan qiraah. Ya. Seperti as-shalawatul khams al-mafruḍah. Salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Dan juga salat an-nafilah, salat sunnah atau salat nawafil. Tsanihima as-salatu khaliyah minar ruku'i was sujud, lakinnaha mustamalatun ala takbir wal qiraah was salam, wa hiya salatul janazah. Yang kedua adalah salat yang terbebas dari ruku dan sujud. Tetapi salat itu memiliki takbir, qiraah dan salam. Takbir, qiraah dan salam. Dia atau salat seperti itu adalah salatul janazah. Laisa inda Syafi'iyah as-salatul wajibah kama yaqulu Hanafiyah. Ya, wala salatul raqibah kama yaqulul Malikiyah. Di dalam perspektif Asy-Syafi'iyah atau orang-orang Syafi'i, kita tidak mengenal ada salat yang disebut salatul wajibah seperti halnya yang dikatakan atau diargumentasikan oleh orang-orang Hanafi, dan kita juga tidak ada salat raqbiyah
seperti halnya yang diutarakan oleh orang-orang Malikiyah. Wala yusammuna sujud tilawah as-shalah. Ya. Tidak dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah bukan bagian daripada sholat seperti halnya mazhab Maliki dan Hanafi yang mengatakan dan berargumentasi sujud tilawah itu bagian daripada sholat. Sujud tilawah dalam kita itu bukan bagian daripada sholat. Jadi kita hanya mengenalnya sujud tilawah. Nah, kita ulangi lagi. Dalam mazhab Syafi'i, sholat itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, sholat yang terkandung di dalamnya ruku, sujud, qiraah. Ya. Seperti halnya sholat 5 waktu dan sholat nafilah. Yang kedua, sholat yang khaliyah, yang terbebas atau enggak termasuk di dalamnya ruku dan sujud. Ya, tetapi ada takbir, tetapi ada qiraah, tetapi ada salam. Ya. Ini seperti halnya sholat sholat apa nih? Sholat jenazah. Ya. Yang selanjutnya adalah dan dalam mazhab Syafi'i tidak ada seperti halnya diungkapkan oleh Hanafi dan Malikiyah, yaitu ada sholat wajib dan ada sholat raqibah, pendamping, kama yaqulul Malikiyah. Dan dalam perspektif Syafi'i bahwa sujud tilawah bukan dikategorikan sebagai sholat sebagaimana Hanafiyah dan Malikiyah berargumentasi bahwa sujud tilawah itu bagian daripada sholat. Al-Hanabilah Hambali mereka berkata tangqasimus shalah ila arba'ati aqsam. Salat dibagi menjadi 4 bentuk menurut Hambali, orang-orang Hambali. Salat mustamalah ala ruku'in wa sujudin wa ihramin wa salamin. Ya. Salat yang terkandung di dalamnya ada ruku, sujud, takbiratul ihram dan salam. Ya, ada 2 bentuk di situ, salatul khamsal mafruḍah wa salawatul masnunah. Salat yang fardu dan salat sunnah. Ya. Qismus salis as-salatu mustamala takbir wassalam wal qiraah. Wa laisa fiha ruku' wa sujud wa ya salatul janazah. Tidak ada di situ, salat itu yang terkandung hanya takbir, salam dan qiraah. Tetapi tidak ada ruku' dan sujud. Nah, ini seperti salat jenazah. Ya. Yang terakhir aqsamur rabi' atau qismur rabi' as-salatu mustamal ala sujud faqat. Salat yang terkandung atau memiliki sujud, wahya sujud tilawah. Fa inna shalah indal Hanabilah kama yaqulul Malikiyah. Dan salat ini seperti halnya yang diargumentasikan oleh orang-orang Malikiyah atau orang bermazhab Maliki. Nah, kalau dari 4 mazhab ini kita melihat yang mencolok perbedaannya adalah Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah tidak menganggap sujud tilawah itu bagian daripada sholat. Tetapi Hanafi, Hambali, Maliki menganggap sujud tilawah itu bagian daripada sholat. Ya, ini yang sangat mencolok. Ya, Syafi'iyah tidak menganggap sujud tilawah itu adalah sholat, sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali menganggap menganggap bahwa sujud tilawah adalah sholat. Selebihnya mirip-mirip dan bahkan satu dengan yang lainnya melengkapi. Ya. Tetapi tidak ada dalam mazhab Syafi'i
Ya, sholat seperti halnya didefinisikan oleh Malikiyah. Ya, seperti halnya sholat raghibah, ya, atau raghibah, sholat raghibah, sholat raghibah. Baik, insya Allah udah paham ya, Pak Haji ya. Jadi sholat, bentuk sholat. Kembali lagi, sholat kalau kita pengen paham, sholat ainun atau fardu ain itu mata, artinya setiap individu itu wajib. Kalau kifayah artinya cukup. Ya, cukup. Kalau artinya cukup berarti kalau sudah satu orang mengerjakan sholat seperti halnya sholat jenazah itu cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan, apabila ada yang tanyakan kami persilakan. Ya, bagi jemaah yang mengenai pertanyaan dari dua jelas kalau pertanyaan yang lain ada. Baik. Sebelumnya, baik, dari sini kita bisa pahami bahwa semua ulama 4 mazhab memiliki pemahaman yang sama terkait dengan sholat itu sendiri, ya, terkait dengan sholat fardu. Contohnya sholat fardu, setidaknya semuanya sepakat bahwa sholat fardu itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ya, perkataan dan perbuatan, ya, rangkaian perkataan dan rangkaian perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita melihat ada orang yang sholat fardu, ya, tanpa takbir dan tanpa salam, nah ini berarti bermasalah, ya. Karena mazhab Syafi'i sama, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Malikiyah sama, ada takbir ada salam. Hanafi sama, ada takbir ada salam. Hambali sama, ada takbir ada salam, ya. Nah, tetapi takbirnya beda-beda, ya. Kalau kita melihat takbirnya beda-beda. Ada yang Allahu Akbar, ya. Ada yang Allahu Akbar, ya. Ada yang Allahu Akbar, diam aja udah, ya. Tetapi selama itu memiliki rangkaian ada takbir dan ada salam, dikatakan sholat fardu. Nah, tapi yang bermasalah adalah kalau kita mengartikan dan memahami sholat hanya sebatas takrif lughah, sebatas takrif bahasa saja. As-sholat ad-du'a, sholat adalah doa. Berarti kalau kita doa, kita sudah sholat. Nah, ini yang pemahaman yang salah. Kalau kita duduk, diam, kita berdoa, berarti kita sudah sholat. Nah, ini salah, ya. Itu berarti hanya melihat sholat, memahami sholat dari sisi pemahaman bahasa saja. Ya, misalnya kayak ada orang yang hanya mengingat saja, ya, mengingat saja, dikatakan dia sudah sholat. Nah, ini salah. Tapi sholat harus ada rangkaiannya, rangkaian perkataan dan perbuatan. Di bahasa itu ada rangkaian perkataan, ada perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kembali lagi mohon diingat bahwa ada orang yang mengartikan sholat itu hanya doa. Kalau kita sudah doa berarti kita sholat. Itu pemahaman yang masih setengah. Karena itu baru dari sisi bahasa saja. Tapi sholat yang benar adalah rangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada perdebatan di antara 4 mazhab terkait dengan itu. Sehingga tidak ada alasan
Bapak mazhabnya apa? Kok sholatnya nggak pakai takbir, nggak pakai salam? Oh, saya mazhabnya Hanafi. Oh, nggak ada. Bapak mazhabnya apa? Kok cuma ruku dan sujud saja? Takbirnya nggak ada. Oh, saya mazhab Hambali. Oh, tidak ada. Ya, karena semua sepakat. Walaupun mengkategorian atau pengkategorisasian, mengkategori sholat itu ada sholat fardu ain, fardu kifayah, wajib, roghibah, dan wajib dan seterusnya, itu hanya pemecahan saja. Tetapi perbuatannya sama. Diawali dengan takbir, ditutup dengan taslim. Ada ruku di situ, ada sujud di situ. Ya, jangan sampai sholat kita ya, atau sholat itu sama dengan orang Yahudi sholat. Mereka tanpa takbir, ya, tanpa taslim, mereka hanya berdiri dan ruku. Setelah itu naik lagi. Ya, saya pernah punya pengalaman di bandara Abu Dhabi. Saya pikir ini orang ngapain? Ternyata dia sholat. Jadi cuma berdiri, ruku, berdiri lagi, goyang-goyang kepalanya, kayak ular. Ruku lagi, diri lagi, goyang-goyang lagi, ruku lagi, diri lagi. Saya pikir ngapa? Saya pikir dia Muslim, karena dia menggelar kayak kita itu gelar sejadah di ruang tunggu waktu di bandara Abu Dhabi. Saya pikir nih orang Muslim, tapi kok sholatnya begitu? Saya pikir orang mana gitu. Ternyata pas saya lihat pecinya kecil. Wah, ini berarti orang situ tuh, bahasanya gitu ya. Orang situ. Diri, ya goyang-goyang palanya, ngangguk-ngangguk, ruku, diri lagi, goyang-goyang. Nggak ada takbir, nggak ada taslim. Ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik, itulah yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan kitab ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk muhsinin, muhsinat, dan seluruh orang yang pernah membantu masjid ini dan seluruh bantu masjid di dunia, dan juga saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan keselamatan bagi kita dan untuk mereka semua. Al-hadiniyah wa bikniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.